Informasi ini kemudian dibagikan secara eksklusif kepada Mabes TNI AD yang langsung memerintahkan peningkatan siaga penuh bagi pasukan di Gaza. Kini, tak hanya siaga, tapi TNI dibekingi oleh sistem pertahanan udara paling mematikan di dunia. S-400 dapat melacak hingga 300 target sekaligus. Makin memanas, Rusia mulai tempatkan senjata S-400 di Gaza, bantu TNI lawan Australia Israel. Wih, keren ini. Coba kita lihat. Tiap baterai dijaga oleh gabungan pasukan Rusia dan unit elite TNI dari Batalion Komando 81 Kopassus. Sejak awal keterlibatannya di Gaza dalam misi bantuan medis dan pengamanan sipil, TNI selalu menjadi duri dalam daging bagi kepentingan Barat. Namun publik internasional tidak pernah menyangka bahwa Indonesia diam-diam menjalin back channel diplomatik dengan Moskow. Iya. Jadi kita dengarkan tadi bahwa Indonesia ini diam-diam ya kerjasama dengan Moskow atau Rusia untuk backing supaya TNI bisa kuat di Palestina. Coba kita lihat lagi. Laporan Al-Mayadin, intelijen Rusia sudah mengendus operasi Iron Tide sejak 2 pekan lalu. Informasi ini kemudian dibagikan secara eksklusif kepada Mabes TNI AD yang langsung memerintahkan peningkatan siaga penuh bagi pasukan di Gaza. Kini, tak hanya siaga, tapi TNI dibekingi oleh sistem pertahanan udara paling mematikan di dunia. S-400 dapat melacak. Jadi kita dengarkan tadi, Indonesia di backing ya dengan anti pesawat, anti rudal, yaitu S-400. Wih, keren ini. Kita dengarkan lagi. 300 target sekaligus dan mampu menjatuhkan pesawat musuh dari jarak 400 km. Jika F-35 Australia atau Israel mendekat, mereka hanya akan menjadi siluet di layar radar S-400 sebelum musnah. Langkah Rusia ini membuat NATO terbelah. Prancis dan Jerman mendesak agar konflik ini tidak meluas, sementara Inggris dan ASWC menyatakan kekecewaan mendalam terhadap provokasi Rusia. Namun, yang membuat situasi makin panas adalah pernyataan Perdana Menteri Australia Albanese yang menegaskan, kami tidak akan membiarkan kekuatan asing mempermalukan pasukan kami. Kehadiran S-400 di Gaza adalah tindakan agresi. Australia akan merespons jika warga atau pasukan kami diserang. Respons itu mengindikasikan bahwa konfrontasi langsung bisa terjadi kapan saja. Dunia seolah kembali ke masa perang dingin, tapi dengan pemain baru dan medan baru. Gaza, bukan Berlin. Bocornya rencana serangan balik Australia Israel menjadi titik balik. Dunia yang semula diam kini terbelah. Rusia dan Indonesia, dua negara yang tidak dikenal sebagai sekutu militer aktif, kini berdiri bahu-membahu di bawah langit Gaza. Iya. Jadi awalnya Rusia dan Indonesia ini cuma dianggap sepele ya, tidak dianggap sekutu. Kini sekarang saling membahu-membahu untuk kepentingan Palestina. Kita dengarkan lagi. Awal dari babak baru perang besar, apakah NATO akan ikut turun tangan, ataukah dunia akan kembali ke meja diplomasi sebelum misil pertama ditembakkan? Satu hal yang pasti, di langit Gaza kini berdiri perisai S-400, dan di baliknya berdiri pasukan TNI yang tidak akan mundur 1 inci pun. Operasi Iron Tide menyebutkan peran pasukan khusus Australia dari Task Force Dingo, yang dikenal sebagai unit serbu cepat dengan pengalaman tempur di Afghanistan dan Irak. Iya, jadi itu kita dengarkan tadi bahwa backingan dari Rusia itu sangat membantu TNI ya untuk bisa terus mendukung Palestina.